Guys, ada berita ngeri banget yang berhubungan dengan geopolitik, dan ini berhubungan dengan salah satu saham favoritnya Warren Buffett, yaitu apa? Apple. Teman-teman tahu nggak? Produsen handphone Apple, iPhone, ini terancam tutup di China. Kenapa? Karena ada orang yang nyapres di Taiwan. Lah, kok bisa? Kalau lu penasaran, jangan di skip videonya. So, let's check di video. Siapa sih di sini yang nggak tahu merek Apple? Kalian tentu udah tahu dong. Apple adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 1976 oleh Steve Jobs dan kawan-kawan. Perusahaan ini memiliki kantor pusat di Cupertino, California. Apple sendiri merupakan perusahaan teknologi yang merancang, mengembangkan, dan menjual barang-barang elektronik canggih di dunia, guys. By the way, teman-teman tahu nggak? Apple itu memproduksi iPhone. Ini handphone yang menjadi salah satu merek terlaris di dunia loh. Menurut data dari Omdia, sepanjang Q1 2023 ini aja, Apple itu sudah menjual iPhone 14 Pro lebih dari 26 juta unit. Ini jauh mengalahkan produk-produk flagship dari saingannya ya, seperti Samsung dan Xiaomi. By the way, kalian sebenarnya sadar nggak ya? Sebetulnya iPhone itu bukan 100% made in California, Amerika Serikat, guys. Walaupun memang perusahaan ini dibikin oleh Steve Jobs itu di Amerika, tapi khususnya nih buat kalian para pengguna iPhone, kalau kalian lihat di bagian belakang HP kalian, di situ bukan tertulis made in USA, tapi tertulis designed by Apple in California, tapi assembled in China. Jadi faktanya iPhone itu masih termasuk produk China, guys, dan ini diproduksi oleh perusahaan bernama Foxconn. Jadi, Foxconn merupakan merek dagang yang dipimpin langsung oleh Hon Hai Precision Industry yang didirikan pada 20 Februari 1974 oleh Terry Gou. Nah, pabriknya sendiri pertama kali dibangun di Longhua Town, Shenzhen tahun 1988. Dan produk pertamanya ya, jangan kaget, itu cuma chip plastik untuk merakit TV. So, buat teman-teman yang belum tahu, Foxconn itu bukan terlahir sebagai perusahaan teknologi yang canggih, tidak. Jadi pada tahun 1980-an mereka cuma perusahaan fabrikasi plastik untuk bikin ya TV-TV cembung di zaman itu. Tapi saat ini, Foxconn itu sudah menjadi salah satu perusahaan layanan manufaktur elektronik terbesar di dunia. Nah, lebih spesifik lagi nih guys, perusahaan ini berfokus untuk memenuhi permintaan gadget elektronik dunia bagi perusahaan besar seperti Amerika, Kanada, Tiongkok, Finlandia, dan Jepang. Nah, dari sini aja teman-teman udah tahu ya, dan dapat gambaran ya, bahwa yang namanya Foxconn itu adalah pabriknya dunia. Jadi kalian mau punya ide bikin apa? Handphone, kulkas, oven, microwave, radio, semua bisa datang ke Foxconn, biar Foxconn yang bikinin tinggal di stempel aja, mau merek apa. Jadi teman-teman jangan kaget, barang elektronik yang diproduksi oleh Foxconn itu udah meliputi perangkat-perangkat canggih, seperti BlackBerry, iPad, iPhone, iPod, Kindle, Nintendo Switch, Nokia, Xiaomi, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U, Xbox 360, Xbox One, dan banyak lagi seperti bahkan soket CPU yang kecil-kecil seperti TR4 di sejumlah motherboard. Ya nggak bisa di breakdown lagi guys, pokoknya banyak banget lah manufacturing dunia kalau mereka mau bikin produk elektronik atau gadget itu datang ke Foxconn itu buat di manufacturing. Nah akibatnya apa ya? Kalau perusahaan-perusahaan gede tadi lu udah lihat tuh, bahkan sampai sejenisnya Apple aja, sampai kalau mau bikin handphone datang ke Foxconn, udah pasti pemilik Foxconn ini jadi orang terkaya di dunia lah. Jadi jangan kaget, sekarang si Terry Gou itu, pendiri Foxconn itu, udah tercatat menjadi salah satu orang terkaya di dunia, dan khususnya di Taiwan, dia adalah orang terkaya nomor 6 di Taiwan dengan harta kekayaan lebih dari 100 triliun. Dan bahkan ya nama Foxconn sendiri, Terry Gou ini menjadi begitu terkenalnya, dia dianggap sebagai pionir manufacturing teknologi nomor 1 ya, di Cina dan bahkan mungkin di dunia. Nah, karena prestasinya luar biasa ya, membawa negara yang sedemikian kecil ya, seperti Taiwan, bisa masuk ke dalam peta produksi manufacturing teknologi canggih di dunia, Terry Gou ini menjadi besar hati, menjadi over percaya diri, dan dia kemudian memiliki mimpi yang lebih besar lagi. Kalau gua bisa membuat Foxconn yang tadinya cuma perusahaan plastik kecil di Taiwan, tiba-tiba jadi perusahaan teknologi yang besar, jangan-jangan gue bisa memimpin Taiwan juga begitu. So apa yang dia lakukan? Si Terry ini kemudian nyapres guys di Taiwan. Karena dia ingin melanjutkan ambisinya itu. Cuman lu tahu dong, Taiwan itu bukan sebuah negara kalau menurut China. Dan lu bisa langsung tahu nih arahnya kemana nih. Ketika kemudian ada orang yang merasa dia penguasa besar, konglomerat terkaya, tiba-tiba naik
mau menjadi presiden di Taiwan yang notabene dianggap sebagai musuh oleh China, karena Taiwan cita-citanya pengen berdiri jadi negara sendiri, lu udah tahu dong, orang ini kemudian akan diperlakukan seperti apa? Tindakan apa yang akan diambil oleh China? Apakah China sebagai negara besar akan diam saja? Tentu tidak. Dan teman-teman tahu, Foxconn, pabriknya itu paling besar tentu bukan di Taiwan, karena Taiwan negaranya kecil banget. Akibatnya apa? Pabrik terbesar Foxconn ya sudah pasti bukan di Taiwan, tapi di China. Karena apa? Harga tanah lebih murah, investasi lebih murah, harga buruh juga lebih murah. So, itu yang dilakukan oleh Foxconn. Nah, sepertinya dia lupa diri nih guys. Kenapa gue bilang lupa diri? Gue ketika mendengar ownernya Foxconn mau jadi capres, di situ gue udah melihat sinyal bahaya. Kenapa? Karena gue yakin ini akan mengakibatkan dampak buruk bagi bisnis Foxconn sendiri. Apalagi si Terry ini udah banyak bikin statement-statement yang bilang, oh gue adalah orang dengan keahlian manajemen terhebat di dunia. Oh gue sudah berhasil memimpin perusahaan ini selama 5 dekade, 50 tahun dia membangun Foxconn dari perusahaan kecil menjadi perusahaan global. So, gue adalah orang yang paling pas nih buat jadi presiden Taiwan. Dan yang lebih mengejutkan lagi ya, komentar-komentar Terry, itu dia berkata ya, dia bilang bahwa China sudah mengklaim bahwa Taiwan merupakan bagian dari negaranya. Dan dia berjanji, dia tidak akan membiarkan Taiwan menjadi Ukraina kedua. Nah, dia maksudnya mau bilang di perang Rusia-Ukraina itu, Rusianya China, Ukrainanya Taiwan. Mungkin itu maksud dia. 面对台海与中美关系的兵凶战危，台湾绝对不能成为乌克兰，我也绝对不会让台湾成为下一个乌克兰。 Nah, kenapa gue bilang ini membahayakan? Karena ternyata fresh from the oven. Karena tidak lama setelah Terry mencanangkan pencalonan dia menjadi presiden di Taiwan, apa yang terjadi? Kantor Foxconn di China dikunjungi oleh orang dinas. Mendapat sedikit peringatan dan gue yakin akan dicari-cari kesalahannya. Dan ini udah bahkan sebentar lagi mungkin bisa masuk ke pengadilan dengan kasus pajak dan lain sebagainya. Dan ini tentu sangat membahayakan ya bagi teman-teman investor Foxconn. Kenapa? Karena Foxconn itu punya kantor di Zhengzhou sendiri ya. Itu luasnya sampai 1,4 juta meter persegi. Kantor ini memiliki asrama, restoran, lapangan basket, lapangan sepak bola, pabrik, dan pekerjanya sampai 200.000 orang. Mereka berhasil menghasilkan 500.000 unit iPhone setiap harinya. Nah, dengan adanya ketegangan politik ini, pabrik-pabrik Foxconn kini tengah bersiap-siap untuk memindahkan pabriknya di negara lain. Seperti di Amerika, tepatnya di Mount Pleasant, Wisconsin, Amerika Serikat, yang direncanakan untuk memproduksi komponen LCD dan akan memperkerjakan sebanyak 13.000 orang. Nah guys, dari satu peristiwa ini ya, teman-teman bisa lihat kira-kira nih menurut kamu, apakah pemerintah China akan merongrong Foxconn itu sendiri? Karena suka atau tidak suka, Foxconn harus keluar dari Cina dan harus mendiversifikasi pabrikasi dia sendiri. Nah, ada beberapa negara nih yang sebenarnya diuntungkan nih guys. Tapi nggak banyak orang yang tahu apa pabrikannya Foxconn pelan-pelan udah mulai pindah ke 3 negara yang ada di Asia. Pertama India, yang kedua Vietnam, dan yang ketiga kemungkinan besar ke Indonesia. Nah, menurut kamu akan ada nggak ya perusahaan yang diuntungkan dengan berita ini? Dan Foxconn kira-kira bakal diserang nggak sih oleh pemerintah Cina? Mungkin nggak ya Foxconn itu jadi ketakutan, dan apa akibatnya ya menurut kalian? Kalau beneran si Terry jadi presiden di Taiwan. Ini kabar buruk nggak ya buat Apple? Nah, buat kamu yang pecinta iPhone, jangan lupa like, share, dan komen di bawah ini. Menurut kamu nih, peristiwa ini akan menguntungkan buat Indonesia atau merugikan buat Indonesia? Jangan lupa segera like, share, and komen di bawah ini. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.